Jokowi tidak hadir pada HUT Nasdem gara-gara usung Anies Capres. Ini kata pengamat. SBY 2 kali berkuasa tidak berhasil kemudian menjadi kingmaker politik. Bahkan partai tidak mendukung satu calon pun pada saat pemilu 2014 Prabowo melawan Jokowi. Nah, yang mungkin coba dikatakan dari Pak Jokowi adalah mungkin beliau tidak akan memiliki kekuatan sebesar kondisi sekarang. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto, beserta seluruh jajaran pengurus Partai Golkar dari tingkat pusat sampai ke daerah, DPP, DPD 1, dan DPD. Yang saya hormati, yang kami banggakan, yang kami teladani, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh keluarga besar Partai Nasional Demokrat. Presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri acara hari ulang tahun Partai Nasdem yang ke-11. Pengamat politik Agung Baskoro menilai ketidakhadiran Presiden Jokowi di HUT Nasdem tak lepas dari keputusan partai yang diketuai Surya Paloh ini yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pasalnya, lanjut dia, Presiden Jokowi hadir pada HUT partai politik atau parpol lain seperti Golkar dan Perindo. Susah untuk tidak mengaitkan ketidakhadiran Jokowi dalam perayaan HUT Nasdem esok tak berkaitan dengan deklarasi pencapresan Anies, menimbang Jokowi hadir dalam perayaan HUT Golkar dan Perindo, kata Agung Baskoro. Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Trayes Politika Strategi atau TPS menilai, selama ini relasi antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh begitu dekat. Apalagi sejak awal Nasdem menjadi pengusung awal saat periode pertama dan kedua pemerintahan Jokowi. Agung melihat ada 3 relasi terkait dinamika politik antara Nasdem dengan Presiden Jokowi. Artinya realitas politik ini dapat memunculkan 3 efek politik baik bagi Nasdem maupun Presiden Jokowi bila tak dikelola secara bijak. Demikian katanya. Pertama, sejak Anies dideklarasikan oleh Nasdem, praktis partai ini dianggap bermain 2 kaki atau kurang loyal kepada Presiden Jokowi. Padahal, kata Agung, Jokowi berharap setelah ia tidak memimpin Nasdem tetap berpikir menjadi partai yang pertama untuk mendorong kelanjutan program atau kebijakan yang sudah atau akan terlaksana. Kedua, ini bisa menjadi sinyal mengemukanya reshuffle sebagaimana aspirasi sebagian koalisi pemerintah agar Presiden mengganti menteri-menteri dari Nasdem. Demikian ujarnya. Kemudian yang ketiga, hal ini sekaligus memungkinkan potensi adanya 3 poros politik dalam Pilpres 2024 semakin membesar. Sebab kata dia, ini semakin menguatkan Nasdem untuk membangun koalisi Perubahan Indonesia atau KPI bersama Demokrat dan PKS. Dan di sisi lain, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Indonesia Raya atau KIR semakin kokoh. Di titik ini, arahan bahwa pencapresan Anies oleh Nasdem sebagai drama settingan menjadi terbantahkan. Demikian tuturnya. Karena ini memang menjadi sikap politik Nasdem untuk mengejar cocktail effect karena Ganjar berada di sisi PDIP dan Prabowo di sisi Gerindra. Sebagaimana terjawantah dalam temuan survei kredibel yang selalu menempatkan ketiganya, Ganjar, Prabowo, dan Anies sebagai figur capres teratas sementara ini. Lanjut Agung. Ketidakhadiran Jokowi pada HUT Nasdem ini sontak menuai banyak persepsi di masyarakat. Namun Partai Nasdem ternyata memang tidak mengundang Jokowi untuk hadiri acara perayaan HUT ke-11 Nasdem pada 11 November 2022. Selain Jokowi, Nasdem juga tidak mengundang mitra koalisi seperti Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membeberkan alasan pihaknya tidak mengundang Jokowi hingga partai politik lain. Dia menyebutkan tidak ada pihak eksternal yang diundang ke HUT Nasdem. Seluruh DPD se-Indonesia akan tersambung secara daring. Demikian ujar Ali saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 9 November. Ali menjelaskan Nasdem sengaja tidak merayakan acara ulang tahun secara besar-besaran dan memilih merayakan HUT secara sederhana. Adapun Ali mengatakan Jokowi sedang berada di Bali dalam rangka G20, jadi bentuk-bentuk perayaan internal dengan UMKM. Jokowi hanya akan memberi sambutan melalui video yang diputarkan di hari ulang tahun Nasdem. Ali berdalih Nasdem sengaja tidak mengundang Jokowi lantaran pihaknya
artinya tidak mengundang pihak eksternal, hanya internal. Selain itu, Ali menyebutkan Nasdem juga melihat kondisi penularan COVID-19 hingga krisis global saat ini, sehingga tak membuat acara besar-besaran. Kemudian Ali memaparkan Partai Nasdem akan melakukan kegiatan tumpengan bersama di seluruh Indonesia pada 11 November 2022. Awalnya, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem di seluruh wilayah Indonesia akan melakukan kerja sosial terlebih dahulu. Dia mengatakan kegiatan kerja kemanusiaan itu sudah dilakukan sejak hari ini. DPW Nasdem melakukan kerja sosial bersama relawan Anies Baswedan.